Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan mengenai aku Smart ASN dan instansiku. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Silviana Sari, Latsar CPNS 2022, Angkatan 13, Golongan 3, Kelompok 2, NDH 12. Saya calon penyusun bahan bantuan hukum dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Paparan dari aku Smart ASN dan instansiku yaitu ada profil, visi dan misi, struktur, tugas, layanan yang diberikan, standar yang harus dicapai, dan keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Yang pertama, ada profil instansi, alamat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, Jalan Pangeran Antasari, nomor 1, Kecamatan Tanjung, nomor telepon 0526 2021 035, kode pos 71500. Gambaran umum organisasinya, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretariat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati atau Wali Kota sebagai Kepala Daerah Kabupaten atau Kota. Selanjutnya ada visi dan misi instansi. Visi merupakan tujuan atau arah utama untuk tujuan masa depan. Visi dapat dikatakan sebagai cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Adapun visi dari Kabupaten Tabalong yaitu berdasarkan pada kondisi daerah, potensi, peluang, dan tantangan dalam pembangunan daerah dengan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2019, maka pembangunan Kabupaten Tabalong dalam 5 tahun ke depan terarah pada visi menuju Kabupaten Tabalong yang agamis, sejahtera, dan mandiri. Adapun misi pembangunan dilaksanakan Kabupaten Tabalong tahun 2019 sampai 2023 adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih agamis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya. Selanjutnya ada struktur organisasi dari Sekretariat Daerah. Terdapat di dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Selanjutnya ada tugas dari Sekretariat Daerah. Terdapat dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2020 tentang uraian tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. Bab 2 uraian tugas bagian ke-1 Sekretariat Daerah. Pasal 2 uraian tugas Sekretariat Daerah sebagai berikut: A. Merumuskan visi misi rencana strategis Sekretariat Daerah. B. Menyusun rencana kerja Sekretariat Daerah. C. Mengordinasikan penyusunan kebijakan daerah. D. Mengordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dan selanjutnya bisa dilihat di dalam slide ini. Ini adalah tugas dari instansi saya, yaitu bagian hukum. Terdapat pada bagian kelima bagian hukum pasal 12, uraian tugas bagian hukum yaitu sebagai berikut: A. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi. B. Menyiapkan bahan pengordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi. C. Menyiapkan bahan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi. D. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya. Selanjutnya ada layanan yang diberikan. Ini layanan diberikan oleh saya sebagai calon penyusun bantuan hukum, yaitu memastikan dokumen atau surat yang berhubungan dengan bantuan hukum seperti MOU, PKS, dan perjanjian hibah yang diperiksa atau surat kuasa dan nota dinas yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Lalu standar layanan yang harus dicapai: 1. Kompetensi profesional, yaitu mampu menguasai tupoksi yang dijalani dan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman. 2. Ada kompetensi kepribadian, mampu memberikan contoh yang baik, punya kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekadar perlindungan perangkat digital dan data diri sendiri, melainkan juga keamanan pengguna lain. Dan 3. Kompetensi sosial, yaitu mampu bersikap dengan baik, berinteraksi kepada sesama rekan kerja dan pimpinan, dan berkomunikasi dengan baik sesama rekan kerja.
Dan yang terakhir ada keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu bentuk layanan yang telah dilaksanakan oleh bagian hukum telah sesuai dengan visi dan misi instansi, yaitu mewujudkan perilaku baik dan berkualitas di bidang bagian hukum serta mewujudkan konsistennya pengoperasian teknologi program aplikasi JDIH Kabupaten Tabalong untuk membantu agar memudahkan tugas dan menampung aspirasi masyarakat. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.